Hai Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi aku bisa share kegiatan aku sebagai berumah tangga. Ini di pagi hari aku mau masak untuk sarapan. Sebelumnya aku memasak air dulu. Aku penuhin semua teko, jadi semua air panas untuk di pagi hari ya. Ini lagi adzan subuh ya, jadi sekitaran jam setengah 5 sekarang subuh ya. Jadi kalau kemarin-kemarin itu sekitar jam 4, sekarang mah jam setengah 5 udah mulai subuh. Setelah aku sholat subuh, lanjut aku mau beresin piring-piring yang udah sebelumnya aku cuci tadi pagi. Biasanya sebelum subuh itu pekerjaan di luar udah beres ya, yaitu cuci piring dan aku sambil masak air. Jadi sambil aku mikirin mau masak apa, biasanya aku mau beresin dulu piring yang tadinya udah dicuci. Kalau lagi rajin biasanya dilap-lap sebelum dimasukin ke dalam wadah kayak gini ya. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan pada sehat ya. Kembali lagi kita beraktivitas setelah beberapa hari kita libur sekolah dan libur tahun baru. Jadi kalau misalnya teman-teman jalan-jalan kemana-mana, kalau aku ya di rumah aja, pekerjaan ibu rumah tangga sekaligus biasanya mau bikin cemilan kayak gitu. Di dalam rak ini biasanya nggak terlalu banyak perabotan ya, karena aku kan rumahnya kecil, jadi sebagian aja. Kalau misalnya perabotan yang gede-gede itu disimpan di tempat si emak. Nah ini setelah perabotannya dimasukin, kita lap-lap dulu bekas tadi air yang mengalir di wadah perabotan yang tadi. Lanjut aku mau masak. Aku sambil mikir mau masak apa, dan akhirnya aku mau masak sayur sop aja yang gampang ya. Karena di kulkas masih ada tulang ayam, jadi aku mau masak sayur sop aja ya. Kemarin aku beli tulang ayam setengah kilo, jadi aku mau masak sayur sop aja yang gampang. Karena sayur sopnya yang paling gampang itu dari yang ada aja di kulkas ya. Jadi masakan yang paling simple buat aku ya sayur sop, cuma dicemplung-cemplung jadi udah beres. Ini bumbunya aku ulek dulu pakai lada sama bawang merah, bawang putih. Kadang mas juga ya kalau pagi-pagi kita bikin buat sarapan itu apa, tapi kalau nggak masak kasihan banget anak-anak sama pas suami ya, karena udah terbiasa sarapan. Jadi kalaupun nggak ada apa-apa, biasanya aku masak tempe atau sayur apa aja yang ada di rumah. Pokoknya ada lauk sama nasi buat dimakan pagi-pagi, karena di kampung aku itu nggak ada orang dagang gitu. Karena di kulkas ada tempe, jadi aku mau bikin tempe goreng tepung aja ya yang simple. Jadi sayur sopnya ditambah sama si goreng tempe itu. Aku mau apa aja ya, walaupun sebenarnya nggak nyambung. Kalau misalnya sayur sop biasanya kan enaknya sama ayam goreng, tapi yang ada cuman tempe, ya udah tempe aja. Ini sayurannya sebenarnya misah, jadi nggak beli dalam satu wadah. Kalau misalnya beli satu wadah itu nggak komplit kayak gini, walaupun ada paling ada isinya cuman satu atau dua, kayak wortel cuman satu dan kentang juga cuman satu. Ini namanya juga 5.000 ya. Jadi kalau misal kayak gini hitungannya perapatan satu perapat itu harganya 5.000-an. Jadi ya kalau misalnya aku beli wortel seperapat itu bisa berkali-kali dipakai untuk bikin sayur sop ya. Jadi di dalam sayur sop itu paling dua, itu si wortel atau si kentangnya. Masak apa hari ini teman-teman? Samaan gak sih masak sayur sop kayak aku? Kalau misalnya lagi bingung masak apa, biasanya ujung-ujungnya masak itu-itu aja. Tapi alhamdulillah anak-anak semua nggak rewel ya, apa aja yang dimasak sama emaknya itu dimakan. Alhamdulillah aja ya, masih ada yang buat dimakan untuk hari ini.
Aku bersyukur banget punya keluarga yang gak rewel dan nerima apa yang ada di rumah. Jadi dia mah gak banyak permintaan gitu, kecuali kalau misalnya udah ada untuk belinya. Nah ini si air panasnya udah bagus banget, udah ngegoplak. Kita masukin si tulang ayamnya yang sebenarnya ini udah lama banget di freezer, jadi udah beku banget, jadi dimasukin ke dalam wadah. Sambil nunggu kaldunya keluar, kita mau potong-potong. Sebelumnya ini si sayurannya udah aku cuci dulu ya. Ini kita potong-potong aja si sayurannya. Baru aja masuk ke semester kedua udah banyak banget, numpuk banget bayaran untuk sekolah adik sama kakak ya. Disyukurin aja, dinikmatin sambil ikhtiar ya. Mudah-mudahan sih ada rezeki untuk anak-anak sekolah. Kalau misalnya udah mulai mepet kayak bayaran sekolah, biasanya itu aku pakai tabungan darurat, karena kalau setiap dagang biasanya aku sisihkan uang kayak 10.000 atau 20.000 di celengan. Jadi untuk jaga-jaga kalau misalnya dagangnya nggak lancar gitu, karena nggak setiap hari daganganku laris ya. Daganganku yaitu jualan di pabrik yang dibawa sama Pak Su kalau pagi-pagi ya, kayak snack yang kecil-kecil yang harganya 2.000-an. Alhamdulillah walaupun dengan uang 2.000 dikumpulin, alhamdulillah bisa untuk nabung, untuk beli peralatan sekolah ataupun beli apapun kemauan anak-anak itu. Alhamdulillah untuk biaya sekolah anakku yang paling gede dapat bantuan dari pemerintah ya. Kemarin baru aja didaftarin sama sekolahnya, tapi belum cair, kayaknya sekitaran bulan sekarang mungkin aja bisa dipercepat. Rencananya kalau misalnya dapat uang dari pemerintah itu buat beli kayak tas atau untuk peralatan sekolah kayak gitu, ataupun sepatu ya. Sepatunya pengennya yang kuat buat dipakai untuk sehari-hari. Nah ini airnya udah panas banget dan kaldunya udah mulai keluar. Sayurannya kita mau masukin yang agak keras-keras, nanti yang kayak kol itu terakhir ya. Nah ini sayur sopnya udah mulai mateng. Makasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.